Tidak bisa. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penjagaanmu dan kekuatan kami hari pas hari. Sekarang kami memulai pembelajaran KKA. Kiranya Tuhan melindungi dan disertai kami. Terima kasih Bapa dan biar kami. Amin. Terima kasih Jasmine. Silakan duduk. Baik. Ibu akan absensi. Hildayati, Hadir Ibu. Agnesiani, Hadir Ibu. Maria, Hadir Ibu. Jasmine, Hadir Ibu. Rian, Hadir Ibu. Arjun, Hadir Ibu. Imelda, Hadir Ibu. Ciren, Hadir Ibu. John Blizzard, Hadir Ibu. Brian, Hadir Ibu. Dominikus, Natasha, Hadir Ibu. Suceni, Hadir Ibu. Wens, Intan. Hadir Ibu. Baik, semua hadir luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Baik, hari ini sebelum kita mulai ke materi, kira-kira ada yang bisa tebak kita belajar apa hari ini? Keras, ayo. Kita belajar apa? KKA, ya betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang KKA. Ada yang sudah pernah dengar istilah KKA? Oh iya, belum pernah. Tidak apa-apa, karena hari ini adalah hari pertama kita belajar tentang KKA. Baik, apa itu KKA? Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu kasih pengenalan sedikit. Jadi, KKA itu adalah singkatan dari coding dan kecerdasan artifisial. Sudah pernah dengar istilah coding? Belum pernah. Oke, kalau Ibu bilang, Intan, coba berdiri Intan. Oke, duduk kembali Intan. Oke, coba tunjuk ke Jasmine Intan. Ya, kira-kira yang Ibu berikan ke Intan itu apa? Balita. Oke, balita. Sekarang kalau kamu ribut terus Ibu bilang seperti ini, artinya? Diam. Nah, ketika Ibu bilang, ketika Ibu kasih kamu petunjuk seperti ini, kira-kira itu apa? Arahan, atau biasa kita sebut dengan istilah lain apa? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh, isyarat. Kalau Ibu main mata begini, itu apa? Apa? Kode. Apa? Kode. Kode. Jadi coding itu sama dengan kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang Kode. kode. Ya, tadi ada yang bilang instruksi, betul. Iya toh? Kamu main mata. Ya, kalau temanmu ada sementara ribut terus Ibu guru lewat, kamu main mata. Ya, takut karena kalau bilang woi woi Ibu dengar. Jadi Ibu main mata. Nah, itu kode. Memberi instruksi artinya ada yang lewat, hati-hati jangan ribut. Kalau kamu posisi ribut tiba-tiba guru angkat tangan begini, itu kode artinya diam. Ya, baik. Itu yang tidak pakai bahasa atau tidak perlu disampaikan lewat suara, tapi lewat gerak tubuh. Ya, baik. Sedangkan kecerdasan artifisial, ada yang sudah pernah dengar? Belum pernah? Kalau kecerdasan pernah dengar? Pernah. Oke, pernah dengar. Kecerdasan artinya? Pintar. Pintar. Selain pintar apa lagi? Cerdas. Selain cerdas apa lagi? Bagaimana? Pandai. Bagaimana Ryan? Sopan. Oke, apa lagi? Berwawasan luas. Betul. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kalau artificial? Kalau Ibu bilang begini, AI. Pernah dengar istilah AI? Pernah, ya. Ketika kalian dengar kata AI, apa yang pertama muncul di pikiranmu? Editan, apalagi? Wens? Buatan, editan, buatan yang lain? Facebook, ada yang bilang Facebook. Ya. Kira-kira di kamu punya Facebook yang ada tulisan AI-nya apa? Meta. Ya, ini kita akan belajar tentang itu. Jadi, ini sebagai pengenalan awal. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah hidup dengan itu, istilah-istilah, bahkan kita sudah pakai juga, ya. Tapi kita belum sadar, oh ternyata ini yang adalah coding dan ini yang adalah kecerdasan artifisial. Nah, hari ini kita akan mempelajari satu materi dari KKA, ya. Baik, kita semua lihat ke slide. Tujuan pembelajaran kita di siang hari ini
Belajar. Baik, yang berikut ada capaian pembelajaran kita. Jadi bukan hanya ada tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran. Ada 6. Ya, bisa dibacakan di situ. Kita baca yang pertama. Peserta didik menerapkan konsep dan komponen berpikir komputasional dalam konteks coding dan kecerdasan arti ya, jadi ada hubungannya antara tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Ya, baik. Kita akan masuk sebelum Ibu lanjut. Ada yang mau bertanya? Sebagai pemanasan? Ya, kita belajar dulu. Ibu, hari ini kita baru pertemuan pertama ya. Nanti sebentar Ibu jelaskan materi baru kita kasih pertanyaan. Baik, kita lihat sama-sama. Semua lihat di slide. Yang pertama, ya, ini ada literasi algoritma. Literasi algoritma. Baik. Berpikir komputasional. Tadi di tujuan pembelajaran kita ada kata berpikir komputasional. Ada yang tahu berpikir komputasional itu dia seperti apa? Oke, coba email keras. Oke, berpikir secara kritis menurut email. Yang lain? Berpikir secara logis. Apa lagi? Berpikir. Ada komputasional. Ada yang tahu komputasional itu seperti apa? Murti bilang memahami, ya. Oke. Komputasional itu dia kata dasarnya apa? Komputer. Iya toh. Jadi kata dasarnya dari komputer. Ya, terus itu ditambah komputasional. Artinya kita berpikir sama seperti komputer. Ya, cara kerja komputer ada yang tahu? Komputer itu dia bagaimana modelnya? Persegi 4 menurut Brian. Ya, kita tepuk tangan kasih Brian. Oke, selain itu apa lagi? Perangkat lunak dan perangkat keras menurut email. Ya, oke, berpikir komputasional. Tadi sudah ada yang jawab. Bagaimana Intan? Bisa menyimpan data-data. Betul sekali. Oke, tadi ada yang bilang logis, ada yang bilang sistematis. Betul? Ya, komputer itu dia sistemnya atau ya cara berpikir komputer itu logis dan sistematis. Ada yang tahu logis artinya apa? Nyambung atau istilah lainnya apa? Masuk akal. Bisa diterima oleh akal sehat. Kalau sistematis, bagaimana Bu? Teratur atau terstruktur ya. Jadi kalau seandainya engkau pakai komputer, engkau masukkan data atau instruksi yang tidak sistematis, dia tolak sudah. Betul atau tidak? Ya. Apalagi nanti sebentar kita coba di Excel. Ya, kalau dia tidak sesuai dia tolak. Oke, nah berpikir komputasional itu adalah cara berpikir seperti komputer, yaitu logis dan sistematis. Nah, ketika kita belajar materi ini kita diharapkan untuk bisa berpikir sama seperti komputer. Ya, kalau selama ini kita manusia itu memiliki otak yang maksudnya memori yang lebih besar dari memori komputer. Ya, saking besarnya ada begitu banyak yang data yang tersimpan, kadang tidak tersusun dengan rapi. Ya, nah bagaimana supaya data-data tersimpan dengan rapi? Kita harus tiru gaya berpikir komputer, yaitu komputasional, sistematis dan logis. Ya, lalu yang berikut berpikir komputasional itu dia berhubungan erat dengan pengolahan data. Seperti yang Intan bilang tadi, ya menyimpan data. Betul atau tidak komputer? Betul. Sama seperti
Ya ada 5. Saya punya teman ini data, ya. Nama orang 5 orang ini apakah mereka memiliki karakter yang sama, Brian? Tidak. Ya, yang satu lucu, yang satu pendiam, yang satu aktif sekali, yang satu kuat ketawa, yang satu tukang ngomel. Ya, ini data. Ya. Betul atau tidak? Betul. Nah, terus itu mulai lagi tidak berikut. Apakah mereka semua ciri-cirinya sama? Tidak. Kita ambil dari tinggi badan. Yang satu dia 1 cm, yang dua 2 cm, tiga 3 cm. Contoh. Ya, tingginya tidak sama. Ya, sekalipun kita lihat mereka hampir sama tinggi, tapi hampir artinya tidak sama tinggi. Nah, ini variasi data. Selain teman, apa lagi? Kalau dalam bidang pendidikan, Pengumuman dari sekolah. pengumuman dari sekolah itu data menurut SD. Yang lain, mata pelajaran. Ya, ada mata pelajaran IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, coding dan KKA. Apa lagi? IPS, matematika. Seni prakarya. Kita ada 11 ditambah coding dan KKA jadinya 12. Ini adalah data. Ya, seperti yang Estin bilang tadi, pengumuman apa saja? Pengumuman apa? Libur. Terus itu pengumuman kalau kita apa lagi? Ada ekstra, ada ibadah. Terus pengumuman apa lagi? Lomba. Ya. Bagaimana? Ya, pengumuman sekolah 5 hari. Ini adalah data di sekitar kita. Jangankan di sekitar kita. Apakah kamu sendiri data? Kita sendiri data. Contoh hari ini, Ciren. Mulai dari hari Senin sampai hari Senin Ciren berpakaian seragam putih biru. Ya, besok Ciren hari Selasa Ciren berpakaian seragam putih biru namun atasan rompi. Lusa Ciren berpakaian putih biru lagi. Habis itu hari Kamis Ciren berpakaian pramuka. Hari Jumat Ciren berpakaian data atau bukan? Tergantung nanti bagaimana cara kamu input dia ke dalam. Kalau kamu pakai komputer, ya ke dalam komputer. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita berhubungan dengan data. Makanan kesukaanmu, ya toh? Celing dia suka makan coklat, Ciren suka makan es kamelo. Terus itu, Ama suka makan gorengan. Es ini suka makan nasi 2000. Itu semua data. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, yang berikut data itu dibagi atas berapa? 2. Ada data kualitatif dan kuantitatif. Kalau data kualitatif ada yang tahu? Bagus. Oke, apa lagi? Baik ya. Macam contoh tadi, Ciren berpakaian, ya toh? Hari Senin dia kualitatif, bajunya apa? Hitam, putih biru. Berikutnya putih biru atasan rompi. Ya, ini yang tidak bisa kita tidak hitung. Ya, bukan berupa angka. Tapi kalau kamu bilang hari Senin Ciren pakai 1 baju, 1 rok, 1 dasi, 1. Yang kata 1 itu dia kuantitas angka. Ya, dihitung. Kalau hanya cuma dia pakai baju tidak bisa, yang tidak dihitung itu kualitas. Ya, macam tinggi, pendek itu kualitas. Ya, yang satu dia kuat ketawa, yang satu dia kuat menangis, yang satu ya, Brian, yang satu kuat apa? Kuat menangis, yang satu cerewet, ya toh? Yang satu tukang ngomel. Itu kualitas. Ya. Nah, kalau kamu bilang ini yang kuat, kalau ibu Wes dia kan dia kuat
second. Iya toh? Iya. Artinya kedua. Jadi primer itu data yang pertama atau data yang langsung. Sedangkan sekunder itu data yang sudah mengalami proses pengolahan. Ya, macam contoh. Kamu ujian pakai CBT. Ya. Nah, nilaimu yang masuk di dalam datanya CBT itu adalah data primer karena langsung diterima oleh CBT. Nanti ketika di print muncul ini Ciren lulus, Cening tidak lulus, Rian remedial, Arjun pengayaan. Itu data sekunder sudah diolah oleh komputer. Sedangkan yang mempunyai nilai yang macam contoh 1 benar 5 salah. Nah, itu data primer yang diterima oleh komputer, dari CBT, dari situ dia olah, baru keluar sudah hasilnya. Ya, bisa dimengerti ini? Bisa. Nah, atau kita coba buat contoh. Ini yang kalau pakai komputer. Kalau skenario-nya dalam kehidupan sehari-hari yang tidak pakai komputer, bagaimana? Ada yang bisa buat? Kalau primer dia data yang langsung diterima, sedangkan sekunder yang sudah diolah. Bagaimana? Pesan chat yang tidak pakai komputer, yang langsung dekat dengan kehidupan kamu sehari-hari. Berbicara langsung dengan teman. Oke, bagaimana? Ini skenario-nya bagaimana? Ada yang bisa kasih? Gosip. Oh, gosip ya, Brian bilang gosip. Oke. Nah, gosip ini, yang mana yang primer, yang sekunder? Contoh. Siapa? Brian sama Ori. Ya, mereka menceritakan Doni. Contoh. Maksudnya cerita kemarin dia main bola hebat sekali. Ya. Oke. Mereka cerita. Kira-kira terus itu setelah ini si siapa ini? Si Wens pergi cerita lagi ke Jasmine. Ya. Jasmine. Terus itu Jasmine dia cerita lagi ke Murti, tapi dia punya cerita sudah lain. Ya, yang primer ini yang 2 orang, sedangkan yang di ujung sana itu sekunder. Atau begini, ya, kamu gali ubi, ya toh? Kamu gali ubi, terus itu, ya. Ketika kamu gali, kamu sudah cabut, ya toh? Kamu kupas dia punya kulit. Ya, tidak di apa? Skenario ini saja. Papa mamamu gali ubi bawa di pasar jual. Ya, papa mamamu ini ubi yang pertama yang digali ini yang sekunder. Primer. Ya, konsentrasi. Ibu bingung, kamu juga bingung. Jangan ya. Oke. Nah, terus itu sampai di pasar sana yang kerja di warung beli itu ubi. Nah, sampai di sana diolah jadi keripik ubi. Ya, yang sudah diolah ini yang disebut data sekunder. Paham? Menarik? Nanti sampai rumah kau kasih tahu papa mama. Ya, ini data primer yang kau minta papa mama. Ya, nanti sebentar adik pulang dari kios aku sekunder. Ya, tidak apa-apa supaya ingat materi. Ya, ingat data primer itu yang langsung yang belum mengalami proses pengolahan. Sedangkan sekunder ini yang sudah mengalami proses pengolahan. Ya, baik kita lihat. Di sampingnya kira-kira apa yang tulisan panjang? Ini tujuan dari mengolah data dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita baca bersama 1, 2, 3. Bertujuan untuk menyusun data menjadi informasi yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami secara menggunakan keperluan analisis dan teknologi. Ini tujuan dari kita mengolah data. Dan itu supaya kita menyusun data mental. Ya, betul itu ubi tadi toh? Iya. Nah, kita ambil saja yang dekat. Data mentalnya ubi yang baru digali masih ada dia punya kulit. Terus itu data mental menjadi informasi yang lebih sederhana. Ketika itu jual, terus itu yang dari warung dia beli. Dia buat lebih jadi sederhana, bikin keripik. Ya toh? Tadi itu ubi data mental. Ya, dia jadi keripik ubi, terus itu dia jadi kue kukus ubi, dia jadi apa lagi? Kue ubi. Ya, pokoknya itu dipecah-pecah menjadi data yang lebih sederhana. Jadi nanti itu bilang bukan saya mau beli ubi sampai di kios, tidak. Mau beli
dalam nilai mental. Kan nanti Bapak Ibu guru dia hitung satu-satu. Ya toh? Beda kalau si Diti yang buat, dia langsung atur, memang di situ dia hitung, dia tentukan siapa yang lulus, siapa yang tidak. Mempermudah guru atau tidak? Mempermudah. Ya, setelahnya itu menghemat waktu. Data mentalnya itu yang kamu punya nilai tadi. Ya, diolah menjadi hasil, yaitu lulus dan tidak lulus. Ya, baik. Lanjut. Yang berikutnya. Oke, berpikir komputasional. Ternyata, ya, berpikir komputasional untuk komputer itu ada 4 langkah. Ya, yang pertama ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pengenalan pola dan algoritma. Ya, baik. Kalau kita mau supaya kita memiliki pikiran yang logis dan sistematis, berarti kita harus punya itu 4 juga. Ya, yang pertama ada dekomposisi. Ya, dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu adalah proses kemampuan memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ya, kita ibu langsung kasih aku contoh. Semua perhatian, karena nanti aku akan kerja di Excel. Ibu pakai Excel. Ya, ini bisa lihat semua di belakang? Bisa. Ya, karena itu ada kasih warna. Ini sudah buang. Oke, bisa ya? Ini adalah, kamu lihat bagian sini, ini dekomposisi. Ini adalah data siswa, yang dimana di situ ada nama, terus itu ada umur, ada hobi, ada 2 mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terus itu ada rata-rata dan ada keterangan. Ini adalah data, ini proses dekomposisi, artinya kita sudah pecahkan ini data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tujuannya supaya lebih mudah kita dalam apa kira-kira? Mengolah datanya. Ya, jadi sudah ada nama, dia sudah masuk. Ada Ani, ada Budi, Citra, Doni dan Eka. Khusus nama siswa. Lalu kalau usia khusus usia siswa. Begitu selanjutnya. Ya, kita sudah pecahkan dia. Kalau ini yang pakai Excel. Kalau dalam hitungan sehari-hari kira-kira apa? Ada? Ya, ada. Proses kita memecah-mecahkan data supaya dia lebih gampang kita atur, ada? Contoh, aku petik jagung toh. Ini sudah musim tanam jagung, tapi kita langsung ke petik jagung. Nah, ketika aku petik jagung, ada jagung yang bangkok, ya. Maksudnya ada jagung yang bagus, ada jagung yang buruk, ya. Ada jagung yang besar, ada yang kecil. Kamu lihat bapak mamamu pisah itu atau tidak? Bisa. Ya, dia bisa. Tujuannya untuk apa? Simpan bibit. Ya, ada untuk simpan bibit. Terus itu supaya nanti kalau muat dia di atas loteng gampang. Ya, bapak mamamu fokus kepada jagung-jagung yang bagus. Sedangkan yang tidak bagus itu simpan untuk makanan babi, ya atau untuk makanan sehari-hari. Ya, kalau yang busuk itu yang untuk babi. Tapi yang masih bagus hanya karena dia kecil, dia punya tongkol jagung, bukan berarti dia tidak bagus. Ya, tapi itu dipisahkan, ini untuk makanan sehari-hari. Tujuannya untuk apa? Mempermudah. Jadi nanti ketika bapak mama muat di atas loteng itu jagung, tidak perlu lagi ini masih buang. Nah, Jasmine tolong pilih dulu yang bagus itu jagungnya, kau pergi sini. Ya, tapi kalau sudah dipilah tinggal angkat lebar, seperti itu. Dekomposisi artinya seperti itu, ya. Untuk mempermudah kita dalam proses pengolahan data. Lalu yang berikut ada apa? Abstraksi. Ya. Kalau abstraksi dia tidak jauh berbeda dengan pengolahan data. Ya. Kalau tadi dia memisah-misah dari data, memisah-misah supaya menjadi bagian yang lebih kecil. Ya. Kalau abstraksi dia sudah pisah, tapi dia masih saling berarti. Ya, seperti itu. Sama kayak daun teh, ya toh? Daun teh itu kan sudah terbaik, pabrik kasih keluar. Tapi pas aku mau bikin teh, apakah aku langsung siram air lalu siram di gelas kopi gula? Masih bisa dulu. Padahal bubuk apa? Teh itu kan sudah yang terbaik, toh, makanya dijual. Tetapi ketika aku bikin teh itu harus
Ya, jadi kalau nanti kamu masukkan rumus di Excel, ya prosesnya seperti ini. Ini belum ada rumus ya, kamu lihat oh sudah ada rumus, tapi ini tidak ada rumus. Nah, untuk mau ketahui yang lulus dan tidak lulus, klik di sini ada muncul rumus. Ya, jadi siapa yang dapat nilai lebih besar atau sama dengan 70 berapa di situ? 77 berarti dia lulus. Kalau tidak berarti dia tidak lulus. Jadi kamu hanya ambil semua kolom ini. Padahal data ini sudah kita pilih. Nah, tidak hanya berhenti sampai dipilah, kita harus sari. Bisa mengerti ini? Bisa. Nah, itu arti dari abstraksi. Lalu yang berikut ada apa? Pengenalan pola. Ya. Nah, pengenalan pola ini dia adalah kemampuan kamu mengenal pola. Ya, jangan sampai ada pola tertentu yang berbeda. Macam contoh, ya. Di situ itu tadi di Excel Ibu ada kasih keterangan kalau dia lebih besar sama dengan 77 berarti lulus. Itu pola. Ya, Ibu kasih masuk di komputer. Jadi begitu kalau Ibu kasih masuk nilai atau ketika dihitung kamu punya jumlah nilai semua rata-ratanya dapat 77 atau di atas 77, dia otomatis itu komputer bilang lulus. Kalau di bawah dia otomatis bilang tidak lulus. Ya. Nah, sekarang kalau dalam kehidupan sehari-hari kira-kira pola yang kamu kenal apa? Pola sama dengan tanda. Pola hidup, pola makan. Apakah seperti itu? Pola HP itu masih komputer. Sekarang Ibu tanya, sekarang langit bagaimana? Mendung. Ya, langit mendung artinya hujan. Ini adalah pola. Jadi setiap kali kalau Bapak Mama melihat, oh sudah mendung ini berarti musim tanam sudah. Ini hujan dia sudah turun terlalu sering ini, kayaknya kita harus kasih bersih ke kebun. Ini adalah pola. Ya, jadi kita sudah kenal loh ada pola-pola tertentu yang membuat kita, oh kalau ini tandanya begini, ya toh? Nah, kalau seandainya angin kencang sekali, ya oh ini meeting ini, ya kamu biasa lihat di langit. Nah, dari situ yang kau lihat ini awan di langit kayak dia model pasir di ini. Karena nanti kau bilang meeting sekarang. Betul atau tidak? Ya, itu pola dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seandainya Pak Remi, ya kamu ikuti kelas. Pak Remi datang muka sudah garam dengan kayu begini. Ya, oh mati sudah kita ini. Kayu sudah. Itu pola. Ya, jadi setiap hari dalam kehidupan sehari-hari kita dekat dengan pola. Ya, tinggal bagaimana kamu mengenali pola tersebut. Lalu yang terakhir adalah algoritmik. Ini algoritmik itu sama dengan instruksi. Ya, macam contoh. Ibu atau kamu ketik di kamu mau pakai komputer. Yang pertama kamu tekan itu apa? Komputernya posisi mati. Colok dulu. Ya. Setelah colok apa? Ya, kita kita klik tombol power. Setelah dia hidup, kamu mau pergi ke Excel. Apa yang kamu buat? Apakah kamu langsung klik? Tinggal saja di mouse. Sambil yang kau tekan pergi di Excel. Atau kamu geser? Kamu geser. Habis itu kamu klik dua kali. Ya, ini semacam instruksi. Sekarang, kalau kamu cari tugas di ChatGPT, apa yang kamu buat? Apakah kamu ketik? Apakah kamu ketik? Maksudnya kamu langsung atau bagaimana? Buka aplikasi ChatGPT. Terus apa yang kamu ketik di situ? Kalau tugas KKA apa kira-kira? Ibu kasih yang tugas kenali pola ini. Kira-kira bagaimana kamu ketik? Foto kalau ada pola. Terus itu kamu bilang apa? Ya, tolong kerjakan soal ini. Nah, ini kalimat tolong kerjakan soal ini itu adalah instruksi. Nanti sebentar dia jawab. Baik, beri aku waktu ya sebentar untuk analisis. Bisa seperti itu contoh. Iya, Pak? Tidak lama sebentar keluar jawaban. Iya atau tidak? Iya. Ketika engkau pergi ke Google, ya, engkau mau cari contoh atau cari materi KKA, ya toh? Kamu ketik di situ. Materi KKA kelas 9 dia muncul. Itu instruksi. Nah, kalau saya
Instruksi. Nah, ini adalah cara kita menyusun instruksi. Ya, tadi instruksi itu sama dengan algoritma. Ada yang dimaksud dengan pledge. Pledge itu artinya ketika kita pakai komputer yang berbasis digital. Mau komputer, mau HP, pokoknya yang digital. Sedangkan kalau unpledge itu yang tidak pakai komputer, yang tidak pakai media digital, yang akan kita dibuat mie. Itu apa yang ada pakai? Ambil mie-nya taruh di HP, ChatGPT bikin mie. Begitu? Tidak. Yang kamu yang buat. Itu adalah contoh unpledge. Ya, dia ada kasih. Bisa pakai kertas, bisa pakai pensil, atau pakai tulis. Sedangkan kalau pledge yang pakai digital itu ada aplikasi. Ya, ada aplikasi di situ dia bilang Blockly. Ya, terus itu ada Scratch, ada Pictoblocks. Nanti sebentar kita coba pakai satu di sini. Ya, kita pakai Pictoblocks. Bagaimana cara memberikan instruksi. Terus itu ada apa lagi? Dan lain-lain. Ya, bisa dengar ini? Bisa. Dengar ini? Iya, lanjut. Yang berikut ada literasi dan Konten digital. literasi dan numerasi. Bukan ya? Literasi dan Konten ya, konten digital. Produksi konten dan diseminasi konten. Ya. Baik, di situ ada dua kata kunci. Ada produksi konten digital. Sudah ada yang pernah produksi konten di sini? Konten digital? Nah, masa belum. Halo guys, selamat siang. Aku lagi di slogan di biru. Aku lagi cari Fatima nih di Pematang. Di Pematang atau sawah? Di sawah. Belum pernah? Sudah. Tiap hari TikTok begini. Sudah. Malah sudah muat di status WA lagi, ya toh? Terus itu apa? Kamu foto, ya begini. Ya toh? Andalan 2 jari. Nah, terus itu hari ini cantik. Jadi hari biasa, hari lain tidak. Ya toh? Terus itu apa lagi? Di Instagram. Bikin di TikTok, muat di Instagram, muat di Facebook, muat di apa lagi? WA. Ya, itu. Ya, setiap hari kamu sudah melakukan Konten digital. Kamu sudah memproduksi konten digital. Hanya tidak tahu, oh ternyata itu konten Digital. Hari ini sudah tahu? Sudah. Jadi kalau itu bikin TikTok sampai di rumah, iya buahnya. Terus itu mama bilang, "Puan, TikTok terus saja mama ada bikin konten digital." Padahal sebenarnya ada mau TikTok. Tapi itu, ya. Kalau materi KKA berarti dia itu belajar. Jangan matematika atau bilang mama ada bikin konten TikTok, ya kita disuruh dance, ya dance sambil hitung matematika hafal rumus iya. Tapi kalau di luar dari itu berarti tidak. Ya kalau KKA berarti tugas sudah. Ya baik, produksi konten digital itu semua apa saja yang kamu buat karyamu, terus itu pokoknya yang pakai Facebook, pakai Instagram, pakai WA itu konten digital. Terus itu yang berikut ada diseminasi. Kamu sudah pernah upload di WA? Sudah. Itu disebut dengan diseminasi. Proses penyebaran konten. Kamu buat kontennya, terus kamu upload di sosial media, disebarkan. Itu termasuk diseminasi konten digital. Baik, sekarang kita praktek. Semua komputer sudah menyala? Sudah. Silakan yang mau buat Excel dulu. Buka Excelmu. Sudah. Iya. Semua buka Excel? Sudah. Baik, sekarang yang kau pilih. Yang kau mau taruh siapa punya nama. Ketik di kolom nama dulu.
Wow. Ini yang ketik sama kayak ayam topok jagung. Ya. Bisa? Siswa. Data tinggi badan siswa per bulan. Sudah? Oke, terus itu nama. Tulis di kolom di bawahnya nama. Setelah itu, sudah? Ya, semua lihat di slide. Klik di kolom pertama. Klik di kolom pertama. Habis itu, klik 2 kali, tahan di kolom pertama. Kolomnya baru. Lihat di slide, kolom ini. Pokoknya kolom baru, sudah? Nah, klik 2 kali, tahan. 1, 2, tahan. Nah, geser ke samping. Bisa? Bisa ya? Klik 2 kali, tahan. Klik 2 kali di kolom, tahan, baru geser. Bisa. Oke, sudah? Sudah. Bisa? Sudah. Oke. Ya, jadi langsung banyak memang. Tarik dari sini. Ya, sudah semua? Nah, kalau sudah, oke, icon ini yang ibu kasih dulu. Baru klik 2 kali, tak tahan baru geser ibu. Ini. Kalau sudah ke sini. Hah?
sedikit bisa ya? Sudah ya? Nama harus sejajar ya. Tulis nama, bisa sejajar dengan ini. Intan, semua bisa? Bisa, oke. Oke, baik. Sudah semua? Sudah ketik? Sudah. Kita mau kasih masuk rumus. Kita kasih instruksi dia. Ya. Semua sudah? Baik. Engkau klik kolom di samping. Ya, kolom di samping bulan April yang di apa sih? Ya, sejajar ini. Sejajar dengan nama. Terus itu data angkanya di sini. Sudah? Sudah. Sudah. Dia harus sejajar. Oke, sudah? Nah, sama dengan ini di situ. Sama dengan tanda sama dengan. Sudah? Nah, kok kasih sudah semua? Sudah sama dengan? Sudah. Nah, SUM. Iya, huruf kapital. SUM. Sudah? Sudah. Atau buka kurung? Nah, buka kurungnya engkau tekan tombol shift. Sudah, Ibu. Sudah? Nah, tombol shift engkau klik itu 9, nomor 9. Sudah? Sudah. Nah, jadi sekarang engkau tekan tombol CTRL, kontrol. Tombol yang ada di CTRL sudah. Tahan. Engkau geser itu kursor. Sudah? Sudah. Oh, ini lupa kalau ada komputer. Ya, engkau bisa atau bisa seperti ini. Kalau sudah engkau lihat, mulai dari engkau tulis B berapa di situ? Tulis kalau mau mulai oh tidak ya? Kenapa sini dia start dari sini? Oke. Baik, Ibu kasih contoh mana ini ikut apa? Mouse. Sama seperti yang kau tahan tadi untuk itu. Ini ya, jari telunjuk yang kau tahan, sudah? Tahan, habis itu engkau geser dia ke samping sampai batas angka. Bisa coba tes? Dan tekan. Iya, tekan coba. Dari sini Klik dulu di sini. Klik di yang angka pertama. Sudah? Klik. Ini ya. Tahan. Kasih geser. Ya, klik. Geser. Iya, sudah. Coba kurung. Kontrol. Ini ya. Iya. Oh, yang sini. Coba enter. Enter dulu, enter. Enter dulu. Oke, sudah. Semua sudah tahu. Bisa otomatis. Lihat sini Ibu buat ya. Ini Ibu kasih masuk rumus. Sudah ini, terus itu Ibu tahan. 1, 2, 3, 4. Terus itu Ibu tutup kurung. Iya. Langsung muncul dia punya toh. Tekan enter. Jangan lupa tutup kurungnya. Coba ulang. Iya. Bagaimana? Tutup kurung Ibu. Ya, SUM buka kurung. Shift buka kurung. Ini. Shift, kontrol shift buka kurung. Sudah? Sama dengan dia atau sama duluan Ibu? SUM duluan. Sama dulu baru sama dengan ini. Sama dengan zoom buka kurung. Gimana?
Januari sampai bulan April. Nanti begitu kamu selesai kasih masuk rumus, instruksinya masuk, ketika di enter otomatis start. Kamu tidak perlu capek-capek lagi, komputer yang bekerja. Dan itu karena kamu memasukkan instruksi yang benar. Kalau instruksimu salah, dia juga tidak akan menghasilkan jawaban yang kamu harapkan. Sudah paham ini? Sudah. Baik. Sudah ada yang coba sendiri tadi? Ya, berarti sudah bisa. Baik. Sekarang ini tugasmu, silakan dicatat. Silakan dicatat tugasnya. Kamu ya taruh di buku. Nanti ibu kirim juga di WA ya. Ya, ibu share di WA. Nah, ini tugasmu seperti ini. Buatlah satu video. Buatlah satu video. Durasinya 30 sampai 60 detik di situ ya. Nah, terus itu dengan tema di situ sudah ada temanya. Belajar jejak digital atau jadi kamu buat sebuah video, kontennya itu sudah ada di situ. Durasinya 30 sampai 60 detik. Terus itu ya edit videomu supaya menarik, kemudian upload ke WA Store. Ya, nanti ibu cek, ibu lihat ada punya store. Ya, jadi yang sudah upload berarti dia sudah kerja PR-nya. Ibu kasih penilaian lewat story WA. Ya, yang tidak upload berarti dia tidak kerja dan ibu akan minta pertemuan berikut. Ya, lalu yang berikut setelah itu ibu tulis refleksi singkat. Ya, refleksinya itu apa yang kamu pelajari dari membuat konten. Terus itu bagian mana yang menurutmu perlu diperbaiki. Dan yang ketiga, ide inovasi apa yang akan kamu coba. Bisa? Ya, itu PR-mu. Ya. Waktu kita sedikit lagi habis. Nanti yang belum sempat tulis PR, ibu akan bagikan di WA. Ya. Silakan dicek WA-mu. Pertemuan berikut, ibu periksa bagi yang tidak. Kalau tidak ada paketan tidak apa-apa, dibuat saja nanti videonya dikumpul ke ibu filenya. Bisa? Bisa. Ya. Atau datang bawa HP, ibu kasih foto kirim. Ya. Karena harus diseminasi konten. Seperti itu. Baik. Sebelum ibu tutup kelas, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih sudah mengikuti pelajaran KKA hari ini. Sampai berjumpa lagi. Tapi sudah mengerti materi kita? Sudah. Ya. Oke. Tapi sebelum itu tanya dulu. Kita belajar apa hari ini? Ya, Jening. Kita belajar tentang data kualitatif dan kuantitatif. Oke. Dan primer dan sekunder. Oke. Menurut Jening kita belajar kuantitatif, data kuantitatif, kualitatif, primer dan sekunder. Yang lain? Belajar tentang berpikir komputasional. Ya, belajar tentang berpikir komputasional. Siapa lagi? Lagi? Doni? Kita belajar tentang Excel. Iya, KKA. Rian? Arjun? Belajar tentang algoritma. Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Artinya kita berpikir seperti komputer. Yang apa? Sistematis dan logis. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bersama Ibu. Sampai berjumpa di pertemuan berikut dan menutup kelas kita satu orang yang berdoa. Ayo Ciren, silakan. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu yang telah menjaga kami dari awal kami mulai kegiatan belajar kami hingga pada akhirnya. Dan sekarang kami ingin pulang. Lindungi kami di jalan, keluarkan kami di rumah dengan keadaan selamat. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Silakan siap. Siap.